Dan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan nafas, masih bisa mengikuti kajian, dan alhamdulillah kecintaan kita terhadap ilmu konsisten mengikuti hal-hal sederhana ya di setiap subuh. Alhamdulillah Allah masih membimbing kita untuk berbuat berbuat ketaatan, kemudian kita menikmati hidayah dari Allah, menikmati berbagai ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di setiap subuh ini menjadi wasilah bertambahnya keberkahan ilmu kita, keberkahan usia kita, semakin hari semakin tafakuh fiddin, semakin hari semakin mendalami ajaran agama Islam, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik ya, memampuhkan kita untuk melaksanakan setahap demi setahap apa yang sudah kita pelajari, baik satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis yang kita pelajari. Mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk terus menerus berada dalam ketaatan, terus menerus berada dalam amal soleh. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk hari ini, hari Kamis, seperti biasa bahasan tentang Kitab Riyadhus Shalihin ya. Kitab Riyadhus Shalihin. Sebentar. Di mana yuk? Saya akan share screen terlebih dahulu. Materina dina Sebentar. Nah, ini alhamdulillah kita sudah memasuki bab ke-21 ya. Bab ke-21 yaitu bab fit ta'awun, yaitu tentang ta'awun ya, saling menolong, alal birri, dalam kebaikan, wa taqwa, dan dalam ketakwaan. Syekh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, beliau mengutip ya, dalam bab ini mengutip yaitu surah Al-Maidah ayat 2 ya, yang sudah sangat populer. Ini sebetulnya panjang, namun beliau kutip langsung saja pada pokoknya ya. Pada pokoknya bahwa Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu, dan saling tolong menolonglah kalian, alal birri, dalam mengerjakan birri ya, kebajikan, wa taqwa, dan ketakwaan. Nah, jadi Syekh Imam An-Nawawi yang pertama mengutip surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Bahwa pesan dari surah Al-Maidah ayat 2 ini ya, bahwa wa ta'awanu, tolong menolonglah, alal birri ya, atau dalam hal kebaikan, kebajikan, wa taqwa, dan takwa, wala ta'awanu, dan janganlah kalian tolong menolong, alal ismi, dalam berbuat dosa, wal udwan, dan permusuhan. Nah, ini ayat ini menjadi perintah ya, perintah kepada kita sebagai manusia supaya tolong menolong dalam hal kebaikan dan tidak tolong menolong dalam hal yang tujuannya untuk kemunkaran. Nah, jadi kita juga diperintah supaya bertakwa ya. Nah, bertakwa karena terakhirnya itu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Nah, di sini bahwa kalau sekilas ya dalam Ibnu Katsir, bahwa potongan ayat kedua surah Al-Maidah ini tentang tolong menolong ini, Ibnu Katsir ya, di sini diartikan bahwa
kita harus bekerja sama dalam kebaikan, bekerja sama dalam ketakwaan. Jangan kita bekerja sama dalam berbuat dosa, bekerja sama dalam permusuhan. Nah, jadi Allah memerintah ya hamba-hambanya yang beriman supaya tolong menolong itu mengerjakan kebajikan, kemudian tolong menolong dalam hal meninggalkan keburukan, bahwa ketakwaan ini ya tentu saja melarang kan seseorang untuk tolong menolong dalam keburukan, dalam berbuat dosa ataupun dalam keharaman. Nah, jadi kalau dalam dikuatkan ya, kalau dalam Ibnu Katsir dikuatkan dalam hadisnya, unsur tolonglah atau belalah. Nah, belalah akhaka saudaramu zaliman au madlum. Tolonglah atau belalah saudaramu yang zalim ataupun yang dizalimi. Kila, kemudian dikatakan para sahabat ya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah ya, menolong orang yang dizalimi itu, kalau kita yang menolong orang yang dizalim itu kita paham ya, nasartuhu madluman fa kaifa ansuruhu idza kana zaliman. Namun bagaimana bisa ya kita ya bisa menolong orang yang berbuat zalim? Maka Rasulullah menjawab ya, qala Rasulullah menjawab, tuhjizuhu wa tumni'uhu minaz zulmi fadzaka nasruhu. Nah, cegah orang yang berbuat zalim itu harus dicegah gitu. Larang dan dilarang dia dari berbuat zalim. Nah, begitu menolong, maksudnya itu menolong itu seperti itu. Jadi dalam surah Al-Maidah ayat 2 ini ya, bahwa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong itu dalam kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan kita saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan barusan dikuatkan ya dalam hadisnya bahwa kita harus membela saudara kita yang baik itu yang zalim atau mazlum, yang zalim ataupun yang dizalimi gitu. Sehingga para sahabat nanya ya, kalau menolong orang yang dizalimi mah gampang gitu ya, bisa kita pahami, namun bagaimana kita bisa menolong orang yang berbuat zalim? Nah, sehingga Rasulullah bersabda bahwa cegahlah, laranglah dia untuk berbuat zalim. Begitu cara menolong kita gitu. Bahwa demikian gitu ya, di Islam itu sangat indah, sangat mulia ya, saling tolong menolong dalam kebaikan, ketakwaan, dan tidak boleh saling menolong dalam ismi ya, dalam dosa, dalam keburukan. Hatta ya, sekalipun orang yang berbuat dolim itu kita harus bela, harus ditolong, yaitu dengan cara mencegah dia untuk melakukan berbagai kezaliman. Nah, kemudian di sini juga bahwa ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu pokoknya intinya ya, bahwa perintah menjauhi hal-hal yang sifatnya durhaka gitu ya. Nah, untuk saling berpegangan tangan, untuk saling menguatkan di antara sesama muslim untuk tidak terjerumus kepada berbagai kezaliman. Nah, kemudian sambil langsung saja ya sepaket dengan al-asrnya, bahwa di sana itu yang bisa kita simpulkan gitu ya, ta'awun, kan ada ta'awun syar'i ya, ada saling tolong menolong dalam syar'i gitu ya, bekerja sama atau ta'awun dalam kebajikan dan ketakwaan, dan Allah melarang ya berta'awun, berbuat dosa dan permusuhan. Itu bisa diambil faidah bahwa ta'awun yang syar'i ya, dalam kebajikan dan ketakwaan ini adalah mencakup berbagai
seluruh kebaikan ya, yang akan membawa kebaikan bagi masyarakat muslim gitu. Nah ini kesadaran seseorang ya tentang peran dan tanggung jawab yang dia emban gitu, karena ta'awun dalam kehidupan umat ini adalah sesuatu pondasi gitu ya dalam membina peradaban umat. Jadi konsep ta'awun untuk saling tolong menolong ini ya harus menjadi sebuah pondasi dalam bagaimana kita membangun peradaban umat yang bagus gitu. Bahwa dalam riwayat yang lain ya, bahwa nanti di sini ada ad-dinun nasihah ya, bahwa Rasulullah bersabda ya bahwa agama itu nasihat gitu, ad-dinu an-nasihah. Kemudian beliau ditanya, liman, bagi siapa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ad-dinu an-nasihah itu bagi Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin umat Islam dan masyarakat secara umum. Bahwa an-nushu, nasihat itu kalau dilihat dari bahasa adalah mengikhlaskan diri ya terhadap sesuatu tanpa disertai ada pengkhianatan, ada tipuan. Inilah bahwa kewajiban para ulama ya, para penuntut ilmu. Nah ini bahwa apalagi para ulama, pewaris para nabi, kemudian khalifatul rasul ya, pengganti para rasul, yang mana menerangkan al-haq ya, kebenaran, berdakwah kepada Allah, bersabar, berbagai rintangan yang dihadapi gitu ya, mengemban berbagai kesukaran gitu. Nah jadi di sini mudah-mudahan gitu ya bagi para aktivis dakwah, nah ini juga dijadikan sebagai penguat gitu ya, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bahwa ta'awun syar'i ya, ta'awun syar'i atau tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan itu, ini adalah sebuah loyalitas ya, konsekuensi dari al-wala, loyalitas kepada kaum muslimin, bahwa memang wal mu'minun wal mu'minat, di antara orang mukmin laki-laki atau perempuan, ba'duhum awliya'u ba'din, bahwa sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain gitu. Kenapa harus ta'awun ya? Itu kita baik muslim laki-laki ataupun perempuan, ba'duhum awliya'u ba'din, bahwa sebagian di antara mereka itu ya menjadi penolong sebagian yang lain gitu. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, bahwa barang siapa yang kita tidak ngeh lagi meninggalkan untuk memberikan nasihat kepada orang lain ya, sesama muslim, atau menelantarkannya gitu ya kepada orang lain, ini adalah kewajiban kita, intinya menasehati dan menolong untuk berbuat kebajikan dan ketakwaan, bahkan kepada penipu sekalipun gitu ya. Nah, bahwa ta'awun di antara umat muslim itu adalah kekuatan dan pelindung, bahwa Rasulullah menyerupakan ta'awun ya, ta'awun ini, saling tolong menolong ini adalah Rasulullah mengumpamakan itu persatuan dan keteguhan tali Allah itu ya, bahwa bisa tersusun agama Allah gitu ya menjadi bangunan yang kokoh gitu ya, itu dengan adanya saling tolong menolong. Bahwa di hadis lain, al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dun, bahwa setiap mukmin dengan mukmin lain itu bagaikan satu bangunan gitu, harus saling menguatkan di antara bagian lainnya gitu. Bahwa umat Islam akan menjadi lemah dan para musuh akan menguasai kita ya umat Islam, karena berpecah belah, karena berselisih. Walaupun kuantitas banyak gitu ya, bahwa dalam surah Al-Anfal kita diingatkan, wa atiullah wa rasulahu wa la tanazza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatilah Allah, taatilah Rasul, jangan saling berbantah-bantahan ya, saling berdebat sehingga menyebabkan kalian gentar ya, hilang kekuatan, dan bersabarlah gitu. Nah jadi
hendaklah di antara kita harus saling ta'awun, jangan banyak perselisihan, perbedaan, perdebatan gitu ya. Bahwa ta'awun, tolong menolong ini ittihad ya. Ini adalah persatuan. Bahwa wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah umat wahidah. Ini adalah agama kalian semua gitu. Wa anna rabbukum fattaqun. Jadi agama yang satu dan aku Tuhanmu dan bertakwalah kepadaku nih. Kata Allah bahwa ta'awun dan persatuan itu harus ditegakkan di atas kebajikan dan ketakwaan, karena kalau tidak ta'awun ini ditegakkan akan menghantarkan pada kelemahan. Bakal berkuasa, musuh Islam akan berkuasa. Terinjak-injak kehormatan umat Islam ya. Nah, bahwa tanah Muqaddas nih, kita yang Palestina ya, sebagai contoh nih, tanah Muqaddas Palestina. Nah, ini sebagai mana yang Rasulullah sampaikan bahwa yushikul umam antada'a alaikum kama tada'al akalah ila qas'atiha. Bahwa kalian ya nyaris diperebutkan oleh umat-umat selain kalian sebagaimana makanan di sebuah tempayan yang diperebutkan manusia. Innalillahi, ada gempa ya besar ya, Dek. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Gempa. Nah, bahwa umat Islam ya ini Ada gempa ya. Ya. Bahwa yushikul umam, bahwa kalian itu ya nyaris diperebutkan oleh umat-umat antada alaikum kama tada'al akalah ila qas'atiha, bahwa sebagaimana makanan di sebuah wadah ya yang diperebutkan manusia. Faqala, kemudian sahabat nanya, kenapa gitu ya, apa jumlah kita saat itu sedikit wahai Rasulullah gitu ya. Faqala qail wa min qillati nahnu yauma idzin, bahwa apakah kenapa kita diperebutkan oleh umat-umat lain ya, apakah jumlah kita sedikit. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, bahkan jumlah kalian itu pada saat itu banyak gitu. Bal antum yauma idzin kasir gitu, walakinnakum kagusa isail, bahwa umat Islam nanti akan diperebutkan oleh berbagai umat gitu ya. Sehingga para sahabat nanya, apa jumlah kita sedikit gitu sampai diperebutkan kayak makanan itu. Kemudian Rasulullah menjawab, bahkan jumlah kalian pada saat itu banyak, tetapi banyaknya itu tidak punya kekuatan gitu. Bahwa walakinnakum kagusa isail, bahwa kalian itu jumlahnya nanti banyak tetapi kalian itu bagikan buih dan Allah akan mengangkat rasa takut kepada kalian dari dada-dada musuh kalian. Jadi sudah tidak gentar lagi melihat orang muslim itu gitu ya. Walayan zi'annallah min suduri aduwikum al-mahabah minkum. Nah, kemudian bahwa musuh-musuh itu tidak ada rasa gentar kepada umat Islam ya, karena kita berpecah belah, tidak saling solid gitu ya. Mengangkat rasa takut kepada kalian dari dada-dada musuh kalian, dan Allah akan menancapkan al-wahan. Nah, Allah ya, walayak zifannallah fi qulubikum alwahan, dan Allah akan menancapkan alwahan dalam hati-hati kalian gitu. Faqala qail, kemudian sahabat nanya ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wamal wahnu, apa itu wahan wahai Rasulullah? Nah, qala, kemudian Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut, bahwa cinta dunia dan takut mati. Jadi bahwa hadis ini intinya mengisyaratkan tentang umat Islam itu berada dalam kelemahan, walaupun jumlahnya banyak, namun mereka itu berserakan gitu, berjalan tanpa arah, bergerak tanpa tujuan. Maka Allah timpakan atas umat muslim itu kehinaan dan tadi gitu ya, bahwa sibuk dengan hubud dunya wa karahiyatul maut gitu ya, sehingga tidak ada kekuatan sama sekali di antara umat Islam itu.
bahwa idza tabayatum bil ainah wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zar'i wa taraktum al jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarja'u ila dinikum. Bahwa jika kalian kata Rasulullah ya, jika kalian sudah sibuk dengan jual beli gitu ya, jual beli inah, jual beli yang ada unsur riba gitu ya, kemudian kalian sudah terbuai dengan peternakan, bercocok tanam, sehingga kalian tinggalkan jihad, maka Allah akan timpakan di atas kalian kehinaan yang tidak akan terangkat sampai kalian kembali ke agama kalian. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya seorang muslim, kita ya harus punya solidaritas dengan sesama saudara, merasakan kesusahan ya. Ta'awun itu pada prakteknya itu adalah tolong menolong dalam kebajikan, ketakwaan, supaya umat Islam itu betul-betul satu tubuh yang hidup gitu ya. Mathalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu udwan tada'alahu sairul jasad bisahari wal humma. Bahwa hendaklah kita sesama muslim itu ya, praktek dari ta'awun ini adalah bahwa perumpamaan orang mukmin itu dalam kasih sayangnya, dalam kelembutannya seperti tubuh yang satu. Salah satu tubuh mengeluh, maka yang lain pun akan memanggil seluruh tubuh lainnya supaya nah itu harusnya seperti itu. Bahwa ta'awun ini pada prakteknya adalah tawasi, saling berwasiat ya dalam kebenaran. Nah, ini di ayat selanjutnya nyambung ya. Di ayat selanjutnya bahwa Syekh Imam An-Nawawi mengutip surah Al-Asr ya, wal asri, bahwa harus saling tawasi ya, saling berwasiat, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar gitu ya. Praktek dari ta'awun ini ya yang bisa kita praktekkan ini adalah diantaranya adalah tawasi gitu ya, saling berwasiat dalam kebenaran, kesabaran. Ini merupakan sebab selamat atau rugi, selamat atau tidaknya ya, rugi atau tidaknya seorang muslim. Saling berwasiat dalam kebenaran, kesabaran ini adalah aksi nyata dari ta'awun syar'i dalam kebajikan dan ketakwaan. Nah, dengan hal ini gitu ya, saling wasiat ini, maka akan terpelihara agama Islam ini ya. Nah, ini kan amar ma'ruf nahi munkarnya sudah membudaya. Nah, ini kalau dalam surah Al-Asr ya, wal asri, demi masa, innal insan lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haq ya, saling berwasiat dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabar, saling menasehati supaya menetapi kesabaran. Nah, ini adalah kesempurnaan dan totalitas hal ini adalah saling berwasiat dalam kasih sayang, loyalitas, kelembutan, saling memberikan perhatian ya. Para sahabat tidak pernah berselisih kecuali mereka membaca surah Al-Asr ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah praktik dari ta'awun ini adalah tadi ya, misalnya menghilangkan kesusahan muslim lainnya, menutup aib ya sesama muslim, bukan malah mencari-cari kesalahan gitu ya, mempermudah misalnya urusan orang lain sesama muslim, menolong mereka ya, orang yang berbuat dolim, kemudian mengajari orang yang jahil, yang masih bodoh gitu ya, misalnya mengingatkan orang yang masih lalai gitu ya, mengarahkan orang yang tersesat, menghibur ketika mereka bersedih, membantu ketika mendapati musibah, membantu jihad dakwahnya gitu ya, menyertai dalam ya berbagai hal ya, ketika memenuhi undangan, diundang memenuhi, menghantarkan jenazah, ada yang sakit dikunjungi, mendoakan, saling mendoakan, nah, yang banyak pokoknya. Bahwa intinya Allah mencela dalam tafarruq ya, dalam berpecah, karena perpecahan itu menghilangkan ta'awun, menghilangkan kerjasama. Pokoknya yang harus dipupuk itu tadi ya, ta'awun itu seperti itu. Karena perpecahan itu adalah syiarnya orang musyrik ya, bukan syiarnya orang-orang
muwahhid ya, kita agama tauhid. Nah, kemudian selanjutnya dilihat di sini ada hadisnya, belum, satu lagi ya, tinggal beberapa menit. Hadisnya nah ini satu saja hadisnya nih. Bahwa bismillahirrahmanirrahim, di hadisnya ini wa'an Abi Abdurrahman, hadis diterima dari Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid al-Juhaini ya, dari Zaid bin Khalid al-Juhaini radhiyallahu an, bahwa qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah ini man jahaza, praktik dari ta'awun juga ya, di hadis ini disampaikan man jahaza, barang siapa yang memberikan jahaza ya, menyiapkan bekal. Man jahaza itu barang siapa yang memberikan persiapan bekal gozian kepada orang yang akan berperang ya, di fisabilillah, di jalan Allah, faqad goza, maka kalau ada seseorang yang memberikan persiapan bekal untuk orang yang akan berperang di jalan Allah, maka sungguh dia juga sudah berperang, itu dianggap sudah berperang. Wa man khalafa, barang siapa yang memenuhi kebutuhan ya, memenuhi kebutuhan dengan baik, khalafa yang ditinggal oleh orang yang berperang ya, gozian fi ahlihi bi khairin faqad goza, maka sungguh dia pun dianggap berperang. Jadi barang siapa yang memberikan persiapan bekal ya, tadi kita ngasih bekal sama orang yang akan berperang di jalan Allah, maka kita dianggap sudah berperang. Dan barang siapa yang memenuhi kebutuhan dengan baik ya, keluarga yang ditinggal oleh orang yang berperang, itu juga dianggap kita sudah berperang. Nah, bahwa dalam hal ini, bahwa intinya jika seseorang ya, kita misalnya mempersiapkan bekal untuk mujahid ya, misalnya kendaraannya, misalnya kita menyiapkan kendaraannya atau kebutuhannya atau senjatanya ya. Kalau kita kemarin ke Palestina kan mengumpulkan dana, uang gitu ya, misalnya kita menyiapkan bekal ya, berupa uang misalnya. Kalau di sini secara spesifik misalnya, barang siapa yang menyiapkan bekal baik berupa kendaraannya, kebutuhannya, senjatanya, maka Allah sudah menetapkan bagi orang itu pahala orang yang berperang gitu. Karena dia sudah membantu dalam kebaikan. Ta'awun tadi sudah ta'awanu alal birri. Nah, jadi kalau ada pejuang yang akan berjihad ya, kemudian dia punya masalah ya, siapa yang akan memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, kemudian minta kepada seorang muslim ya, maka orang itu mengurusnya, keluarga yang ditinggalkan oleh mujahid tadi, ini juga sama, mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berjihad, karena dia sudah membantunya. Jadi dari hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwa seseorang yang menolong orang lain dalam ketaatan kepada Allah, maka bagi orang tersebut adalah pahala orang seperti itu. Misalnya juga memberi bantuan kepada penuntut ilmu ya, misalnya ngasih beasiswa misalnya, atau memberikan buku untuk orang yang sedang mencari ilmu ya, memberikan jaminan tempat tinggal misalnya. Nah, kita lihat misalnya ada mahasiswa atau penuntut ilmu misalnya, bukunya kita belikan, kemudian tempat tinggalnya kita berikan jaminan, kemudian membiayai kebutuhannya. Nah, maka bagi orang tersebut adalah pahala seperti pahala penuntut ilmu itu tanpa mengurangi sedikit pun. Nah, itu juga sama gitu ya dalam hal ini. Nah, ini adalah contoh praktik ta'awun yang betul-betul gitu ya, konkretnya seperti itu. Jadi sekali lagi, man jahaza, barang siapa yang memberikan persiapan bekal ya, man jahaza gozian fisabilillah, untuk orang yang berperang di jalan Allah, faqad goza, maka sungguh dia sudah dicatat ikut berperang. Wa man khalafa ghazian fi ahlihi bi khair faqad goza, barang siapa yang memenuhi kebutuhan dengan baik ya, keluarga yang ditinggal oleh orang yang berperang, dia juga tercatat ikut perang.
Nah, bahwa di sini ya tadi jahaza itu memberikan persiapan bekal, maksudnya adalah memberikan kepada orang itu pokoknya seluruh perbekalan ya, perlengkapan perang misalnya. Nah, fisabilillah di sini ya bahwa perang ini kenapa disebut fisabilillah ya, untuk memperjelas hakikat dari perang itu adalah untuk meninggikan kalimat Allah gitu, untuk meninggikan kalimat Allah. Nah, kita juga ya misalnya melakukan kajian-kajian ini itu bagian jadi fisabilillah juga ya, untuk meninggikan kalimat Allah gitu. Nah, maksud dari Fakod Goza, sungguh dia sudah tercatat ikut berperang ini adalah tadi ya, pokoknya ketika kita nggak ikut berperang tapi menyiapkan seluruh bekal yang ikut perang ya, misalnya maka pahalanya sama dengan yang ikut berperang. Misalnya ada riwayat lain ya, Ibnu Hibban menyampaikan bahwa ditulis baginya pahala seperti dari prajurit yang ikut berperang tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Nah, intinya kesimpulannya bahwa orang yang menyiapkan perbekalan perang tadi ya, ia mendapatkan pahala yang sama besar dengan prajurit yang ikut perang gitu. Nah, kemudian tapi benar-benar ya diberi oleh Allah tanpa mengurangi pahala dari prajurit tadi. Nah, kemudian siapa saja yang disebut bisa memberikan persiapan, perlengkapan dan perbekalan perang ini. Nah, berlakunya kepada siapa kalau kita zaman ini ya? Maka jawabannya adalah ini umum ya, bisa membantu orang lain menyiapkan perlengkapan perbekalan perangnya karena dia tidak ikut berperang gitu, atau ikut dalam peperangan dan membantu mempersiapkan perlengkapan dan perbekalan perang prajurit lain. Nah, misalnya ketika dalam peperangan ya, misalnya membantu prajurit lain dalam berbagai halnya, itu juga masuk. Nah, kemudian yang terakhir, waman khalafa ghazian fi ahli bi khairin, barang siapa yang memenuhi kehidupan keluarga yang ditinggal suaminya berperang, maka boleh kita menjamin orang yang dalam tanggungan prajurit yang ikut perang itu dengan baik. Jadi minimalnya ya berusaha sama persis dengan apa yang diberikan prajurit tadi ya, yang berangkat tadi. Jadi faedah hadisnya, seorang yang menyiapkan orang lain untuk berperang pahalanya sama tanpa perlu mempertaruhkan nyawa gitu ya, sebagaimana prajurit perang di medan perang. Ini menunjukkan besarnya pahala orang yang saling tolong menolong dalam kebaikan. Kata kuncinya ta'awun ya, besar sekali pahala ta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan. Intinya Nabi menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam berbagai lini ya, kebaikan dalam berbagai lini gitu, dalam berbagai hal gitu. Nah, seperti itu, bahwa mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang betul-betul ya memanifestasikan ta'awun ini, saling tolong menolong ini. Dan di sini tadi ya selalu disebut jihad fisabilillah gitu ya, bahwa jihad juga ada tingkatan-tingkatannya ya. Kita termasuk tingkatan yang mana? Ada jihad terhadap diri sendiri ya. Jihad terhadap diri sendiri itu jihad dalam mencari ilmu syar'i. Nah, kita juga melakukan berbagai kajian itu bagian dari jihad ya. Jihad mencari ilmu syar'i supaya kita meminta petunjuk, meminta kebenaran, bahwa Allah ya menyuruh kita untuk cari ilmu ya sebelum berucap dan berbuat. Fa'lam. Nah, fa'lam itu cari ilmu dulu, annahu la ilaha illallah. Bahwa sebelum kita mengucapkan la ilaha illallah, sebelum memanifestasikan itu, fa'lam, cari ilmunya dulu. Kemudian jihad diri sendiri kita adalah jihad dalam mengamalkan ilmu ya. Mengamalkan ilmu. Nah, ini juga bagian dari jihad. Juga jihad menyampaikan ilmu. Nah, walaupun hanya sedikit yang ilmu kita ya, tetapi kalau kita berkehendak untuk mengajarkan, mendakwahkan, ini juga jihad gitu ya. Karena Allah sudah menyuruh ya untuk kita, untuk selain dari jihad
mencari ilmu, mengamalkan ilmu, juga menyampaikan ilmu. Juga jihad dalam menanggung resiko dakwah. Nah, tidak sedikit kan ketika berdakwah itu banyak cobaannya, banyak cibiran dari orang-orang sekitar misalnya. Ada juga bahwa tugas dakwah itu berat gitu ya. Itu bagian dari jihad juga. Nah, kemudian jihad kepada setan, bahwa jihad kepada setan itu jihad dalam memerangi hal-hal yang syubhat gitu ya, yang sifatnya ragu-ragu. Jihad untuk memerangi tipu daya setan dalam keinginan dan syahwat. Nah, ini juga yang paling susah ya. Bahwa tadi untuk saling tolong menolong, untuk sabar, untuk menjauhi maksiat, menerima takdir yang dari Allah gitu ya. Ketika seseorang misalnya malas ya untuk taat kepada Allah, menunda-nunda kebaikan, maka kita harus lawan gitu. Jihad untuk memerangi tipu daya setan itu harus kita lawan. Nah, bahwa godaan setan itu kan pasti dari berbagai sisi ya. Kemudian jihad terhadap pelaku kezaliman, pelaku bid'ah dan kemunkaran. Kemudian juga ini jihad terhadap orang kafir dan munafik. Tentu ini yang paling tinggi ya, bahwa jihad dengan hati kita, barok ya dari kekufuran mereka. Jihad dengan lisan dan tulisan kita misalnya, terkait sekarang yang sedang menguak misalnya tentang Palestina ya, kita bisa berjihad dengan lisan dan tulisan kita. Jihad dengan harta kita ya, tadi memberikan bekal persiapan pasukan fisabilillah ya, ngasih senjata atau kendaraan atau makanan atau menjamin nafkah keluarganya. Nah tadi ya, kemudian jihad dengan jiwa membela agama Allah gitu ya, jihad dengan jiwa kita untuk membela agama Allah. Dan ini adalah tingkatan jihad kepada orang kafir yang paling tinggi, kan merelakan sesuatu yang paling berharga ya dengan jiwa untuk kepentingan agama Allah. Nah jadi, kemudian jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimah kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Nah ini ya, jadi mengingatkan penguasa zalim supaya berhenti dari berbagai kezaliman. Ini adalah jihad yang paling utama, karena ini kan menyangkut maslahat rakyat ya. Nah, ini tahun politik nih, beresiko. Nah ini pesan ini harus disampaikan langsung di hadapan penguasa sehingga tidak menimbulkan kemadharatan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita termasuknya jihad yang mana? Mudah-mudahan kita juga berupaya minimalnya dengan subuh yang kita lakukan di setiap subuhnya ini juga adalah bagian dari jihad fisabilillah. Kita tujuannya adalah li'i kalimatillah, meninggikan kalimah Allah gitu ya. Nah, mudah-mudahan tetap semangat semuanya untuk mengawal kajian subuh ini. Ini adalah juga bagian dari jihad kita ya. Jihad kita yaitu jihad level tadi. Jihad levelnya terhadap diri sendiri. Jihad mencari ilmu syar'i ya. Jihad mengamalkan ilmunya. Jihad menyampaikan ilmu dan menanggung resiko gitu ya, dengan berbagai cibiran orang misalnya atau berbagai cobaan. Nah, mudah-mudahan semuanya tetap semangat menjadi mujahid fisabilillah dengan sekemampuan kita. Mungkin hanya itu saja untuk hari ini. Bab 21 ya. Bab tidak terasa sudah bab 21 tentang ta'awun, pentingnya tolong menolong di antara kita dalam kebaikan dan ketakwaan dengan berbagai bentuk implementasinya seperti yang tadi kita bahas. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bunda Dr. Fenty atas materi pada hari ini. Semoga Allah memberikan kita anugerah kepahaman dan dapat mengamalkan ilmunya. Barakallahu fiik. Demikian tadi kajian kitab Riyadhus Shalihin. Selanjutnya marilah kita tutup bersama-sama. Sebelum kita tutup, kita berdoa semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita baca istighfar 3 kali, 2 kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira kepada semua partisipan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live.